Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini di belakang gua ada istri gua sama bayi oren. Si bayi itu lagi digendong sama istri gua. Jadi video kali ini, hari ini tuh gue pengen mandiin bayi, padahal bayi itu belum ada 1 bulan dimandiin. Hari ini sebenarnya istri gue yang minta mandiin bayi. Kita tanya aja kenapa dia pengen mandiin si bayi. Oke, ini si bayi sekarang mau kamu guntingin dulu ya kukunya ya. Iya. Tapi sambil kamu guntingin kuku, aku mau nanya nih, kenapa hari ini kamu pengen banget mandiin si bayi? Ayo, kenapa? Karena bayi itu kan udah mulai birahi, dan kalau aku perhatiin, aku sering ngelus dia kan di buntutnya itu. Ini kalau kamu lihat di buntutnya itu dia udah agak banyak minyak gitu loh. Dan ekornya itu tuh dia tuh bulunya tuh agak panjang kan, dia panjang-panjang tuh. Tapi bayi agak lengket gitu ya kayaknya iya, ya. agak lengket gitu. Ini Jadi, sebenarnya pembahasannya sama kayak waktu kita mandiin si Lipo, ya kan? Di video waktu itu kan kita kan ngebahas ciri-ciri kucing yang udah harus dikawinin atau disteril. Tapi si bayi ini kan memang rencananya kan nggak pengen dikawinin kan? Dia kan rencananya memang pengen kita langsung steril. Jadi otomatis si bayi ini dalam waktu ke depan mungkin sekitar sebulanan lagi bayi ini kita steril. Tapi beda sama Lipo kemarin. Lipo kemarin kan sampai udah rontok-rontok, sampai ada item-itemnya, sampai udah kotor banget lah di buntut, di pangkal buntutnya itu sampai, kan. ekornya itu udah pada ada sedikit gumpalan juga kan. Iya, udah banyak aku nggak gumpalan. mau Bukan sedikit, kayak agak banyak deh agak kemarin banyak si sih, Lipo tuh. iya. Makanya aku nggak mau bayi juga ada gumpalannya gitu, sampai ada gumpalannya, karena untuk bulunya si bayi itu kan lebat banget kan, lebih lebat dibandingkan Lipo gitu, dan panjang juga ekornya gitu untuk bulu ekornya. Jadi nggak mau gitu aku tuh sampai bulunya bayi juga rusak gitu. Nah, usia si bayi ini sama kayak 3 anaknya Yupi, ini kan mereka jalan 7 bulan ya, kalau nggak salah sih mereka udah 6 bulan ya. Aku agak lupa, harus kita cek lagi. Nah, di antara kedua anak Yupi yang jantan, bayi dan si Lipo, yang paling kelihatan lengket buntutnya itu si bayi doang ya. Si Lipo mah enggak ya? Coba. Si Lipo, si Poli. Sorry. Bayi sama si Poli. Mana? Tuh. Itu si Poli, dia buntutnya tuh masih bagus, masih normal-normal aja. Padahal kalau kita perhatiin sehari-hari di sini, si Lipo itu kadang-kadang dia suka nunggangin bayi, dia kadang suka nunggangin Jenna, kadang suka nunggangin Yupi. Jadi udah mulai pengen ngawinin kucing, makanya dalam waktu dekat harus kita steril. Tapi nih nungganginnya dua-duanya. tuh asal-asalan, kadang Asal-asalan. dari depan, kadang dari belakang. Iya, jadi baru belajar doang, tapi nggak akan bisa ngawinin. Ambil bayinya, bayi, Dia udah sini nggak bayi, betah. bayi. Bayi. Nah, Sini. kalau kita lihat bayi ini sehari-hari dia kan nggak pernah, balik lagi ke situ, dia kan nggak pernah nunggangin kucing-kucing Iya, yang nggak ada pernah di sini. sama sekali. Harusnya yang buntutnya lengket itu kan harusnya si Poli duluan kan. Harusnya sih gitu, karena Harusnya Poli sih yang gitu paling kan. aktif. Tapi kenapa sekarang bulunya yang lebih lengket tuh si bayi? Ini kayaknya karena si bayi ini tuh hormonnya tuh bagus. Terbukti dari bulu dia yang paling lebat, bulu dia yang paling tebel, badannya, tulangnya tuh yang paling gede juga kan, dibandingin si Poli atau dibandingin si Jenna. Tuh, berontak banget tuh si bayi tuh. Dia tahu nih kayaknya udah mau dimandiin nih bayi ya. Baru 2 minggu dimandiin, sekarang udah mandi lagi kata dia. Dia marah. Aduh. Padahal secara vitamin kan mereka sama, makanan juga sama si Poli tuh, ya. Tapi si bayi ini hormonnya gede banget nih. Nanti waktu dia birahi berat, jadi jangan sampai dia birahi berat gitu. Takutnya pas sampai dia birahi berat nanti malah makin rontok gitu. Tapi kalau kamu lihat di buntutnya itu masih belum ada item-item ya? Belum ada item-item, jadi cuman kayak lengket minyak gitu loh. Belum ada item-itemnya sama sekali, baru pada lengket-lengket. Aduh bayi, bentar. Susah banget ya motong kukunya bayi ya? Dia tuh ngebrontak tuh. Tuh, Aduh. udah agak lengket gitu ya? Udah agak lengket gitu tuh. Udah agak jabrik-jabrik. nyatu-nyatu Iya, gitu. nyatu-nyatu, jabrik-jabrik berjarak gitu. Jabrik-jabrik berjarak, kamu jabrik-jabrik berjarak. Ayo bayi. Yang diem dong bayi. 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 Aduh. Kamu tuh badannya lebih gede dibanding aku, jadi kamu... Iya, badannya itu diameter badannya itu kayak sama dia kamu Dikit gendong si lagi. bayi. Sini aku pegangin di sini nih. Bisa nggak sih? Sini. Dia nggak Taruh bisa di bawah. Coba. Aku kamu pegangin. bawa. Sini. Nah, gini. Duduk. Nah, nih. Tuh.
Dah, diam bayi. Tuh, Ya, sekarang ya. motong kukunya bayi sambil aku pegangin. Sabar bayi. Bayi nengok sini bayi. Bayi nengok sini. Udah? Aduh kepentok kan bayi. Udah ya kakinya ya? Udah. Tuh, udah. Ayo sekarang kita naik buat mandiin bayi karena kita pengen tunjukin untuk kondisi bayi yang kayak gini. Dia tahu. Mau kita mandiin pakai shampoo yang mana? Yuk. Oke, sekarang udah di kamar mandi. Kita udah mau mandiin si bayi. Dia udah mulai tegang. Biasa nih si bayi nih. Dia kalau dimandiin tuh tegang banget. Nah, sekarang gue pengen tunjukin shampoo apa yang dipakai sama si bayi. Sebelum kita masuk ke si bayi, kita jelasin dulu, kita ingetin sekali lagi. Di videonya si Lipo kemarin, dia kan udah parah ya buntutnya, sampai gumpal-gumpal, terus sampai banyak item-itemnya. Yang kita pakai waktu itu kombinasi antara shampoo yang colorful ya waktu itu ya, aku lupa ya. Colorful sama yang antifungal. Kalau si Lipo kemarin, karena Lipo itu kan warnanya oranye putih. Jadi cocoknya pakai shampoo yang colorful dan khususnya di area buntutnya karena udah ada item-itemnya. Si Lipo kemarin pakai yang antifungal karena udah ada item-itemnya. Tapi si bayi ini sekarang dia kan belum ada item-itemnya kan, cuman agak lengket aja, masih belum ngegumpal. Jadi yang kita pakai di video kali ini untuk mandiin bayi tetap pakai shampoo yang colorful untuk seluruh tubuhnya karena dia warnanya kan oranye ya. Sama satu lagi yang 2-in-1. Yang 2-in-1 ini kan untuk membantu menghaluskan bulu kucing. Tapi gue nggak pakai yang antifungal karena si bayi ini nggak sampai ada item-itemnya. Cuman pakai yang 2 ini aja. Nah, Jadi yang pertama kita pakein yang colorful dulu untuk seluruh tubuhnya. Ayo bayi, ayo bayi. bayi panik. Biar warnanya si bayi makin oranye. Biar makin cerah Dia bayi. makin oranye bayi. Biar makin bersinar, biar nggak dikira orang barbar bayi. Kok menyebelum lagi? Ah, ini aja udah barbar nih si bayi. Tuh, Poli penasaran? Memang juga. Shampoo-nya sama nih kalau Poli nih. Tuh, bayi tuh. Colorful ini biar warnanya itu makin terlihat ya warna aslinya. Iya, colorful Biar lebih ini cerah. untuk kucing dengan warna yang cerah gitu ya. Kalau yang ada tuh yang whitening tuh yang biru tuh di situ. Kalau whitening dan Jelas. putih. Untuk kucing yang dominan putih kayak si panda. Kalau si Poli ini dia kan kayak hampir imbang antara putih dan oranye nih. Dan red tabby-nya nih hampir imbang. Tapi kalau gue mandiin Poli tetap pakai yang colorful karena tuh tetap di atasnya tuh lebih banyak yang oranye sampai buntutnya tuh. Kalau Jenna antara whitening atau 2-in-1 karena kalau kita lihat Jenna ini dia bukan putih juga ya. Kalau kucing Himalaya ya, jadi gue agak jarang Abu-abu pakai. gitu Iya ya? kayak abu-abu gitu. Bukan abu-abu sih, putih kecoklat-coklatan. Sorry, kok abu-abu sih. Nah dulu dong, aku mau nyemplung Sabar, lagi. bayi. Belum berendam lagi, bentar. Kayaknya dia nggak demen diginiin tapi demen nyemplungnya nih bayi ini. Ngomel-ngomel ke kamera, no temen-temen aja yang ngemarahin. Ayo mandi sini mandi. Bayi mandi mau berdua. Kamu bisa mandiin bayi bareng sama Poli berdua. Ada aqua bisa sama mereka. Sabar dong bayi. Tuh lihat tuh. Tuh mau kemana? Dari keempat anak Yupi, si Panda, Jenna, bayi, sama si Poli, yang paling lusuh kayaknya bayi nggak sih? Iya bayi. Kan kalau mereka berempat, itu kan aku nggak mandiin karena kamu pengen mandiin mereka kan? Dia nih yang paling lusuh nih ya. Dia paling ngeberontak dari motong kuku sampai mandiin sampai ngeringin. Tuh, dia nggak suka tuh. Udah sekarang yang 2-in-1 khususnya untuk di buntutnya aja gitu. Ini gue omongin shampoo yang emang ada di sini ya. Ada banyak varian tuh di situ. Tapi sesuai dengan kucing-kucing yang ada di sini Kamu pakainya yang dirabuin terus mana. sih yang 2-in-1. Kenapa sih? Tuh.
Oh iya, di sini kan juga ada yang flea antique untuk kutu kan, tuh yang gede, itu yang 3,8 liter. Kalau yang ini kan yang 500 mili. Nah, ada yang nanya juga, Mas kalau kucing nggak kutuan, tapi aku masih punya shampoo yang flea antique, itu bisa dikasih atau nggak? Sebenarnya bisa aja, karena itu bisa membantu untuk telur kutu juga kan. Nah, tapi bayi ini nggak kita kasih yang flea antique karena dia udah dikombinasiin sama 2 shampoo. Ini aja udah cukup kan, apalagi bayi nggak kutuan gitu. Jadi nggak perlu, kecuali kalau sebelumnya kita pakai yang colorful doang nih misalkan, nggak pakai yang 2 in 1. Itu masih iseng-iseng kita campurin sama yang flea antique kan untuk pencegahan gitu. Tapi kalau yang antifungal ini khusus untuk kucing yang memang ada jamurnya aja, nggak perlu untuk pencegahan kalau yang antifungal ini. Iya, aku minta tolong sedikit dong buat perutnya. Buat perutnya, biar nggak ada gumpalan ya. Iya, di perutnya ya. gumpalan. Oh iya, kucing yang udah mulai birahi apalagi hormonnya bagus kayak si bayi ini, biasanya di perutnya juga suka ada gumpalan kayak si Lipo kemarin kan? Iya. Lengket-lengketnya sampai perut kan? Karena bayi ini kan bulu perutnya kan cukup lumayan panjang lah. Iya. Dia bulunya paling panjang di antara ketiga anak Yupi yang lain. Paling lebat lagi. Paling lebat. Panjangan dia kan dibanding si panda ya? Panjangan bayi, apalagi di ekornya. Panjangan bayi karena dia kawinnya kan sama si Lipo. Tapi kalau si panda kawinnya kan sama si Gary. Bulunya Lipo sama bulunya Gary itu panjangan si Lipo. Lipo. Nah, jadi anaknya tuh. Belum waktunya ini belum bisa. Didiamin sebentar ya. Adik-adiknya juga ngikutin. Tuh, di situ ada Jenna sama Polly. Di sini juga ada Sisi. Kakak panda mana nih nggak jenguk bayi yang lagi mandi sama Mama Yupi? Mana nih Mama Yupi? Pengen mandi di sini terus belum. Jenna, sini. Jenna, sini lihat bayi. Nah ini kan udah nih. Udah. Di situ aku pakai ini sedikit, tapi pelan-pelan aja. Tuh, itu untuk ngegosok buntutnya ya. Mm-mm. Tapi pelan-pelan aja karena takutnya nanti dia sakit kalau dikenceng-kencengin tuh. Kayak gitu aja tuh. Kenapa sih bayi? Tuh. Bayi. Enyo Junior. Oh, pernah mandiin Enyo nggak sih? Enggak, aku nggak berani kalau mandiin Enyo. Nggak berani ya mandiin Enyo ya? Dia kayaknya juga kayak gini nih, seingat aku nih. Tapi dia Enyo tuh lebih parah. Enyo tuh selalu ngincer tangan buat gigit. Iya. Enyo Kalau tuh bayi selalu tuh ngincer enggak. tangan. Enyo tuh sama kayak Yupi. Yupi Iya. kan selalu ngincer tangan. Ada aja selangnya mereka tuh dapet gitu gigit tangan kalau lagi dimandiin ya. Fokusnya tuh buat gigit gitu. Merdu sekali bayi. Nah, gue inget sekali kalau belum jadi jamur, gue nggak perlu pakaian antifungal karena belum jadi jamur kan di badannya bayi. Ayo sini. Ayo sini. Bayi. Nah, kucing yang kayak gini itu bisa dibilang stres atau enggak sih? Ini enggak stres karena masih di rumah yang sama dan dia pernah mandi sebelumnya di sini. Kecuali kalau dia baru pertama kali mandi di tempat itu, biasanya agak stres. Tapi Ini saat karena dia nggak suka aja ya? Iya, cuman karena nggak suka aja. Tapi saat dia kembali setelah mandi, stresnya juga hilang. Tapi bayi ini nggak stres. Bayi ini kucing takut air. Nah, udah tinggal bilas pakai air. Oke, sekarang bayi lagi dibilas. Bayi. Dia lebih anteng pas dibilas ya dibanding pas di shampooin ya. Iya, kalau dibilas enak kali ya, ada semprotan-semprotan airnya gitu. Jadi pijit ya bayi ya. Oh iya, gitu enak. Tuh, empuk banget nih bayi. Dimandiin aja segemuk itu tuh, lihat tuh. Iya. Udah bersih. Habis ini pakai produk AGG Ketchup yang mana lagi nih buat keringin nih? Oke. Udah diperes dulu dikit. Diperes dulu. Udah kayak jemuran. Tapi badan jangan diperes ya teman-teman ya. Kalau badan nanti malah ketekan di bagian kaki aja kalau mau meres sama buntut. Tapi meresnya jangan ditekan banget gitu. Cuma asal dikeluarin aja airnya sedikit. Tada! Tuh. Ini pet towel dari Faux Pets yang ada di AGG Ketchup.
Tuh, lihat deh, bayi nyaman banget deh diandukin pakai pet towel ini. Dia biar cepet kering gitu. Jadi menurut aku nih ya, body language-nya si bayi itu bilang, kalau ayo teman-teman, anduknya biar sama, shampoo-nya juga biar sama, vitaminnya juga biar sama, semuanya kalau bisa sama bayi. Jadi bayi lebih Pokoknya semangat. kalian harus idolakan bayi. Semua yang bayi pakai kalian harus pakai. Buat yang idola harus pakai katanya. Oh ya, ini anduk keringnya belum aku ambil, mau aku ambilin sekarang dulu. Jangan, ntar dulu, karena ini kan belum kering banget kan. Jadi habis ini aku peras dulu, aku buat ngeringin lagi, baru kamu ngambilin anduk keringnya. Oh iya, ini kan bisa diperas ya. Udah, tolong pegangin dulu dong sebentar. Oh, Buat tenaganya kuat banget ya. mau diperas ya. Tuh, diperas tuh bayi tuh. Bukan peres mah kamu. Di sini Ahli buat- banget meres pakaian ya. Iyalah, emang Ibu yang nyuci cobain. baju kamu siapa? Asik. Mesin cuci. Iya juga sih. Udah, aku ambil sekarang ya anduknya Iya, satu lagi ya. Tuh bayi. Poli, ambilin anduk dong. Oli. Bayi ini yang mandi bukan aku. Nah, ini anduk yang kedua udah gue siapin, dibantuin sama Poli. Bantuin doa doang tapi Poli ya. Aduh. Ini minta tolong lebarin dong. Oh iya. Nggak bisa kalau gitu. Sekali lagi kita bahas kenapa kamu masih butuh anduk satu lagi. Padahal akan lebih sempurna aku jualannya kalau cuma pakai anduk itu doang. Ya kan buat ngangetin tuh, lihat kayak kalau aku habis mandi terus pakai piyama gitu. Oh loh. gitu, fungsinya untuk ngangetin doang. Tapi total ngeringinnya tetap pakai yang kanebo tadi kan, Iya yang pet dong. towel tadi kan. Iya dong. Pastinya beda ya sama kanebo biasa. Udah ya Ini guys, khusus jualan untuk terus, aku hewan. mau ngeringin dulu dah. Oke, sekarang bayi udah kering, udah selesai dikeringin. Kamu lagi nyisirin pakai sisir bulu gimbal. Nah, ini kenapa kamu pakai sisir bulu gimbal? Emang bulunya banyak yang gumpal-gumpal di bagian ininya nih, buntutnya nih? Sebenarnya ini bukan bulu gimbal, cuman karena tadi habis dimandiin, jadi biar nggak pada rontok. Ini kan bulunya jarang ya sisir bulu gimbal, jadi pakai ini karena dia nggak ada yang gimbal. Coba jadi aku biar zoom nggak sebentar. sakit. Tuh, nggak ada gumpalan ya? Nggak ada gumpalan. Ini Tuh. tuh bulu biasa, aku ambil ya. Ya, ini bulu-bulu biasa Ini ya. bulu biasa. Ini tuh bulu-bulu lengketnya aja kali ya. Mm. Tuh, sebentar nggak fokus. Coba liatin. Tuh, ini bulu-bulu lengketnya doang, tapi nggak menggumpal. Oke, tadi soal bulunya si bayi berarti masih belum ada gumpalan ya. Di sisir bulu gimbal tadi juga nggak ada gumpalan. Nah, tapi kalau diperhatiin di bagian buntutnya, ini tuh si bayi belum terlalu kering banget, tapi Iya. udah lembut. Iya. Ya kan? Tuh. Bulunya udah lembut tapi udah nggak kerasa lengket nih di sini nih. Nggak lengket lagi. Nah, kenapa nggak sampai kering banget buntutnya si bayi ini? Kalau kamu nonton video kemarin, terutama yang pas mandiin lipo, itu kan tempat kita ngeringin kucing, itu kan dia ada di dalam kandang dan bisa disemprot dari dalam, dari luar kandang, gitu. Nah, si bayi ini tipikal kucing yang kalau dikeringin itu tuh ngamuk banget. Jadi tangan kamu itu nggak bisa masuk ke dalam kandang sambil megangin si bayi. Harus 2 orang, gitu kan? Tuh kan di bagian buntutnya, di situ tuh tempat yang bekas tadi lengket itu masih belum terlalu kering. Tapi nggak masalah karena badannya itu udah kering banget, cuman tinggal di bagian situnya aja. Dan tadi pas dimandiin tuh fix nggak ada ini ya, fix nggak ada item-item ya. Soalnya tadi pas dikeringin Item-item nggak ada juga kan ya nggak ada berarti ya? juga. Soalnya tadi pas dikeringin ekornya tuh jadinya tuh dimasukin ke dalam kaki gitu loh. Dan bayinya tuh nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Terus tiap kucing kan dia kalau dikeringin itu kebanyakan tuh nekuk ekornya. Ada yang ekornya itu malah di bawah badannya. Nah si bayi itu gitu pas dikeringin itu di bawah badannya ekornya. Jadi susah buat keringin. Meskipun kita dari bawah kan ada ekor yang bagian atas nih, bawahnya mah kering gitu, tapi atasnya agak belum terlalu kering. Atasnya doang ya, karena ditutupin sama dia kan tadi kan. Nah, ini kamu juga belum tahu. Besok, kalau nggak lusa paling lambat, itu di rumah kita ada pengering kayak hair dryer gitu, tapi ada sisirnya. Dan itu khusus untuk buntut dan khusus untuk kucing-kucing yang kayak bayi gini nih. Kalau mandiin, kalau dikeringin, dipegangin tuh berontak. Ya kan, jadi area buntut itu paling susah dan ada produk itu. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk khusus untuk produk itu, kamu juga belum tahu kan? Aku juga belum kasih tahu kamu. Gitu. Nanti ada sampelnya di sini bakal kita contohin. Ini sekarang si bayi juga lagi jilat-jilat. Tapi nanti pelan-pelan karena ini udah di kamar kan si bayi, dia udah tenang, pelan-pelan kita hair dryer pakai hair dryer rambut kita aja.
gitu. Soalnya di atas mungkin karena dia juga sendiri. Iya gitu pasti dia sendiri. Mau dicoba sebentar nggak sambil nge-hair dryer dia? Kita lihat ketenangannya dia tuh gimana. Nah kalau ini kan hair dryer biasa kan. Kalau produk yang nanti ada di sini itu khusus untuk kucing yang berontak ya, gue tujukannya ya. Itu ada sisirnya juga, gitu. Nah ini kita coba. Tuh, dia otomatis agak lebih. Nggak juga sih, nggak lebih tenang juga sih kayaknya sih. Kayaknya harus aku pegangin juga sih. Suara ini tuh lebih kenceng dibandingkan suara blower. Blower, iya ya. Tapi anginnya blower tuh lebih kenceng dibandingkan hair dryer yang buat manusia. Tapi Iya dia sih. tadi nggak berusaha untuk gigit. Enggak, cuman lari doang. Kalau di kandang dikeringin dia berusaha untuk gigit Iya, kan. berusaha buat gigit. Bahkan dia tuh menghajar si blowernya gitu, dituk-tuk-tuk kayak gitu. Dan ngetuknya tuh kenceng gitu. Dia tadi soalnya nggak aku videoin karena tiba-tiba aku ada kerjaan di bawah jadi harus turun gitu. Dan video kali ini kan bukan ngebahas soal ngeringin kucing kan. Nah jadi gue harus stop dulu video ini karena gue harus megangin si bayi untuk dikeringin buntutnya pakai hair dryer ini. Tapi nanti next gue akan bahas soal hair dryer khusus untuk buntut. Mungkin kita mandiin kucing yang karakternya sama kayak si bayi. Kalau dikeringin dia berontak. Oke, segitu dulu video kali ini bareng sama bayi. Jadi intinya bayi ini kedepannya juga akan disteril, bahkan lebih duluan disteril dibandingkan si Jenna. Nih, dibandingkan si Jenna ini. Karena takutnya dia makin hitam buntutnya karena hormonnya bagus. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah bayi. Dah Manda. Jangan lupa subscribe channel istri gua yang suka bahas soal kopi. Dah bayi. Dah. Nih, abis ngeringin bayi, ada bulu-bulu yang rontok. Kamu lagi ngerol pakaian. Ini ada di mana nih produknya? Kamu beli di mana sih? Minta di AGG Ketchup. Kalau kamu mau beli ya, jangan minta. Nih, roller buat baju juga ada di AGG Ketchup. Nih. Jadi di sini ada roller untuk baju, ada roller untuk sofa dan kasur, ya kan? Khususnya kalau roller untuk baju ini, dia ada replacementnya juga. Nih, tolong pegangin. Isi 2 di sini di bawah sini. Oh, salah. Sambil ngerol. Tuh, ini ada replacement rollernya juga. Jadi Isi 2 ya. Ya. Jadi gini nih, kalau kamu udah keseringan buka kayak aku, sekali pakai, sekali mandiin. Nah, ini kan cepat habis nih kalau sering dipakai. Adalah isi ulangnya. Nah, kamu bisa beli isi ulangnya itu 1 isi 2. Nah, karena aku dibuka. Karena aku biasanya kalau sehabis mandiin kucing itu kan gerah kayak nggak mau ganti celana dulu deh sayang gitu kan, sebentar deh minum es kopi sebentar baru aku mandi gitu kan, biar nggak gerah-gerah banget. Ini biasanya aku roll dulu karena biasanya kan ada di muka-muka juga kan. Coba roll mukanya. Udah deh, tolong deh, aku rambut udah begini amat. Udah aku mau ngedit dulu. Udah.